Baik, hari ini kita mau bahas-bahas di buku SPS IPA di halaman 64 bagian C. Ya, halaman 64 bagian C. Kerjakan soal-soal berikut ini. Langsung saja, saya mau panggil dulu Jesslyn Tanoto. Oke, Jesslyn. Jesslyn, ya. Jesslyn. Oke, silakan nak baca soal yang pertama. Soal nomor 1, Jesslyn. Ya. Halaman berapa? Buku SPS, nak. Buku SPS di halaman 64, bagian C. Sudah, Jesslyn Tanoto. Tempat hidup. Oh, no. Bukan itu, sayang. Tuliskan 5 hewan. Ada, nak. Bagian C, sayang. Tuliskan 5 hewan. Tulisan 5 hewan darat yang hidup di hutan. Ya. Apa saja nak nama hewan darat yang hidupnya di hutan? Silakan dijawab dulu. Yes. Burung. Burung apa, nak? Burung kan banyak ya. Burung kan di udara. Monyet. Iya, hidupnya di hutan. Di hutan. Yang pertama tadi apa? Ini? Monyet. Gorila. 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 Bisa bilang? Kuda. Rusa. Mana jawabannya? Jesslyn. Gampang loh ini, Jesslyn. Halo, Jesslyn. Oke, Miss ganti ya. Mungkin Jesslyn lagi cari pembahasannya. Ini saya hapus. Oke, kita ganti dulu ya. Jesslyn masih mau cari jawabannya ya. Oke, dikasih waktu lagi ya. Miss mau panggil Gisela Clementine. Coba, silakan jawab dulu Gisela Clementine. Bagian C, nak. Ayo. Iya, Miss. Ya. Tuliskan. Tuliskan 5 hewan darat yang hidup di hutan. Siapa saja, nak, hewannya? Silakan dijawab, Gisela. Jawabannya apa? Rusa. Rusa. Oke, lanjut. Harimau. Harimau, oke, betul ya. Harimau yang gampang-gampang saja lah, yang sering kamu lihat. Apalagi Gisel? Jerapah. Jerapah. Jerapah di hutan. Oke, jerapah. Yang lehernya panjang. Lalu? Apalagi, nak? Ulat bulu. Kenapa? Ulat bulu. Ulat bulu di hutan. Oke lah, ini kan jawaban Gisel ya. Oke, ulat bulu. Betul ya, ulat bulu. Begini. Ada satu lagi, nak. Satu lagi apa?
Ayam. Kenapa, Nak? Ayam. Ayam di hutan. Oke, ini jawaban Gisel ya. Siapa yang mau menambahkan lagi dengan jawaban Gisel? Ini bisa push dulu ya. Ini kan jawaban Gisel ya. Coba. Dari Elisia. Oke, silakan dari Elisia. Ayo, Nak. Tikus. Kenapa? Tikus, Miss. Tikus. Tinggal di hutan, tikus. Ada lagi? Musang, Miss. Musa. Oke. Baiklah. Saya nggak menyalahkan ya. Ini yang biasanya aja, Nak, yang tinggal di hutan, yang biasanya hewan-hewan yang sangat buas ya. Namanya udah hutan. Oke, Miss mau panggil dulu Clara Tenia, mau jawab. Mau bantu temannya untuk menambahkan. Oke, silakan Clara Tenia. Coba ulangi, Nak. Menurut Clara apa saja hewannya? Halo Clara. Clara Tenia. Oke, nggak ada jawaban. Saya ganti. Darin Elisia. Darin Elisia, silakan. Monyet, Miss. Oke, monyet kita ulangin. Yang kedua. Angsa, Miss. Kenapa? Apa jawabannya? Tikus, Miss. No, tikus. Siapa yang tahu? Yang lengkap gitu. Hewan-hewan buas ini biasa. Coba bisa panggil Reis. Reis. Silakan Reis. Singa. Singa. Oke, betul. Singa. Ada lagi? Harimau. Harimau. Lalu? Reis. Iya, Miss. Ada lagi? 2 hewan lagi ya? Banyak loh. Beruang. Beruang. Beruang lagi ya? Panda. Kenapa, Nak? Panda. Panda. Oke. Ya cukup lah ya. Ini tuh bisa. Iya, Edward betul ya. Edward menambahkan. Coba, Edward, tambahkan dulu. Apa jawabannya, Edward? Edward. Buka mikrofonnya, sayang. Edward. Ular. Ular. Kemudian, kenapa, Nak? Gajah. Gajah. Iya, gajah. Ada lagi, Edward? Ini tambahkan lagi ya, yang ke-8. Ada lagi nggak yang mau nambahkan? Beruang sudah. Beruang sudah, beruang. Koa. Orang hutan. Ah, ya ada orang hutan juga yang tinggal di hutan. Oke, nah ini boleh kamu tulis. Di buku tulis boleh ya. Silakan kamu tulis pembahasannya di buku tulis. Buku tulis latihan ya. Kamu tulis loh halaman berapa, buku apa, bagian yang mana. Supaya gak salah ya. Buku SPS IPA halamannya 64, bagiannya C. Itu baru jawablah jawabannya. Itu saja ya. Oke, soal kedua saya mau panggil giliran siapa nih ya? Coba dulu Grace Kelly. Grace Kelly, soal kedua dibaca. Ya, Miss. Ya, pertanyaannya apa?
Grace, lihat buku dong, Grace. Grace kan punya buku. Ayo. Lihat buku Grace sendiri. Nomor 2 apa pertanyaannya? Tuliskan 3 hewan yang hidup di air. Apa nama hewannya, Grace? Ikan. Hewan yang Hewan hidupnya di air. Oke, jawabannya tadi adalah ikan. ikan apa ini? Ikan kecil, ikan hiu. Ikan hiu. Oke. Ada lagi? Ikan kecil. Ikan kecil ikan apa namanya? Selain ikan loh, kan banyak tuh selain ikan. Masa ikan lagi? Grace tahu? Oke, Grace masih berpikir mencari jawaban. Saya ganti ya. Saya panggil Darren Feroz. Silakan Darren Feroz. Iya, Miss. Kepiting, Miss. Nah, ini baru kepiting. Oke, bentar ya. Kepiting. Ada lagi? Darren. Suara apa ya Darren kok ada? Darren ini kan nggak dengar dengan jelas ya, Darren ada suara-suara berisik-berisik gitu. Saya nggak tahu suara apa. Miss ganti Feral. Silakan Feral. Tambahkan dulu nak. Hewan yang hidupnya di air, Feral. Ya. Feral. Lumba-lumba. Lumba-lumba, boleh. Banyak loh ini. Ada lagi, Feral? Feral. Feral. Oke, ganti lagi ya. Edward, coba Edward mau nambahkan, silakan. Ya, Miss. Gurita. Kenapa nak? Gurita. Gurita. Oke, gurita. Oke, baik. Ada lagi? Bintang laut. Bintang laut. Wah, bagus, Edward. Lalu? Saja. Udang. Kenapa nak? Udang, Miss. Kuda apa ini? Kuda laut. Kuda laut. Oke, good. Pinter Edward ya. Udang. Udang, oke. Miss, udang. Bisa udang. Cukup? Ini Udang. saja? Iya, Miss. Iya, ada lagi yang menambahkan? Coba Reis, mau menambahkan Reis. Satu lagi apa nih? Iya, Miss. Nah, satu lagi apa? Ikan paus. Kenapa? Ikan paus. Ikan paus. Wah, penggemar ikan paus ya? Oke, betul ya. Nah, silakan kamu tulis di buku tulis latihan ya. Oke, sekarang soal ketiga. Saya mau panggil giliran siapa nih? Oke, Justin, Valeria. Silakan Justin. Soal ketiga dibaca. Silakan dilihat bukunya langsung ya, Nak. Buku SPS-nya, ayo. Tuliskan 3 manfaat tumbuhan bagi manusia. Kira-kira apa ini sayang? 3 manfaat tumbuhan bagi manusia. Justin tahu jawabannya? Brokoli. Kenapa, Nak? Ya, ini sudah ada di buku kamu loh, di halaman 59. Tumbuhan yang menguntungkan. Apa saja nih manfaat tumbuhan bagi manusia?
Halo Justin. Oke, Miss Cancel ya. Mungkin kamu sedang cari jawaban dulu. Saya mau panggil Clairin Joyson Mason. Silakan Clairin Joyce. Clairin Joyce. Halo Clairin. Miss, Ya, silakan baca ulang nak pertanyaannya. Tuliskan. tuliskan 3 manfaat tumbuhan bagi manusia. Oke, apa manfaatnya nak? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran untuk manusia untuk apa ya? Sayur-sayuran. Untuk apa ya? Untuk sehat. Manfaat tumbuhan bagi manusia. Kita kan butuh sayur nih. Untuk apa sayurnya? Untuk Irin, tahu nggak sih jawabannya? Oke, ini tambahkan kalimatnya ya. Miss. Sebagai sayur mayur. Ya, untuk manusia ya. Untuk apa? Berguna untuk kesehatan tubuh kita. Kita harus makan sayur untuk sehat tubuh kita. Nah, ya oke. Yang kedua, ada yang tahu nggak? Irin. Kedua, Miss. Ya, Ya, nak. Miss. Untuk apa yang kedua, sayang? Kedua, Buah. Oke. Mungkin saya agak susah untuk menjelaskannya ya. Sebagai buah-buahan gitu ya. Oke. Ya. Yang banyak mengandung vitamin baik bagi tubuh kita. Oke. Yang ketiga apa? Lain. yang ketiga, Di rumah banyak pohon nggak? Di rumah Banyak. banyak bunga tidak? banyak. Ya, apa sih kegunaan tanaman di rumah kita? Karena oke, kalian masih berpikir ya. Coba Miss panggil lagi deh. Edward mau jawab lagi. Silakan Edward. Ya, Miss. Apa manfaat? Melindungi dari terik matahari. Melindungi rumah kita dari teriknya matahari. Supaya teduh ya. Rumah kita ada banyak bunga-bunga dan pohon. Iya, sekali Edward jawabannya. Membuat pakaian. Kenapa nak? Membuat pakaian. Oh iya, benar sekali, membuat pakaian dari bahan kapas ya. Iya, jadi tumbuhan itu Iya, bisa bikin Miss. pakaian loh. Kata Edward, dapat buat pakaian, yaitu tumbuhan apa namanya? Kapas. Iya, tumbuhan kapas. Betul sekali Edward. Thank you ya Edward. Nah, ini boleh kamu tulis ya. Silahkan ditulis. Tapi, nah ada tapinya. Miss punya loh tambahan lagi nak. Ternyata banyak sekali nih manfaat tumbuhan ya. Tadi bisa untuk sayur mayur. Ini jawaban dari siswa ya. Good job. Pinter ya. Ini saya hargai jawabannya. Ini tidak salah, betul ya. Tapi Miss mau menambahkan lagi nak.
supaya kita tambah wawasan pengetahuannya. Benar ya? Nah, sebagai sayur mayur, ya benar. Sebagai buah-buahan yang banyak vitamin, betul sekali. Kalau di rumah kita itu banyak pohon-pohon, bunga-bunga di rumah, nah itu gunanya banyak manfaatnya. Yang pertama, udaranya bersih. Di rumah kita udaranya bersih, nggak ada polusi karena banyak daun-daun kan. Nah, kemudian kalau lagi cuacanya panas, kita bisa melindungi rumah kita dari teriknya sinar matahari supaya nggak gersang rumah kita. Ya kan, Sharon? Kemudian dapat membuat pakaian. Siapa nih? Tumbuhan kapas. Dari seratnya, serat kapasnya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Terus Miss mau nambahkan. Ini boleh tulis nanti lihat video pembelajaran kalau nggak sempat nulis ya. Nah, ini adalah manfaat dari tumbuhan ya. Tadi betul dibilang sama Edward untuk sayur-sayuran ya. Apa sih kalau kita konsumsi sayuran, Miss? Manfaatnya adalah mencegah dan mengurangi stres berlebihan. Makanya harus makan sayur ya, Nak. Nah, untuk kesehatan ini, memperlancar buang air besar, mencegah penyakit jantung dan kanker. Jadi kalau makan sayur dari kecil, mudah-mudahan sehat terus. Nah ya, jadi biasakanlah makan sayur sayang. Karena sangat penting untuk kesehatan kita. Oke, ada lagi nih manfaat tumbuhan. Ini dia ya. Jadi kalau kamu konsumsi buah wortel, ya sayur wortel itu bisa menjaga kesehatan mata kamu. Yang suka makan sayur bisa sehat matanya. Kemudian kulit kamu juga sehat, ya. Lalu memperkuat tulang. Nah, tulangnya sehat loh makan sayur. Serius nah, ya serius. Siapa yang suka makan sayur kelas 2D? Jadi kalau yang suka makan sayur termasuk kelompok makanan sehat, makanan bergizi. Ya, gunakan nasi, proteinnya adalah ikan atau daging, kemudian kasih sayurnya. Ya, harus makan sayur karena sayur merupakan menu makanan yang sehat. Clairin Joyce suka makan sayur, berarti Clairin Joyce adalah anak yang sehat, benar ya? Karena apa? Clairin tulangnya kuat, ya, suka konsumsi sayur. Itu aja. Nah, lalu mempertahankan berat badan. Jadi dia nggak gemuk-gemuk amat, seimbang badannya ya. Kemudian sumber energi tubuh. Lalu membersihkan racun di dalam tubuh kita. Itulah tadi manfaat dari sayuran, oke? Atau tumbuhan bagi manusia. Sekarang soal yang keempat ya. Saya mau panggil, coba dulu. Evelyn Felicia Tanjil, silakan nak baca soal keempat. Evelyn. Soal keempat. Yang keempat sayang ya. Jika yang keempat nak, kamu lihat buku langsung sayang. Mana buku Evelyn? Iya, soal yang keempat. Tuliskan 3 ada. Jika contoh. No. Ini soalnya. Coba lihat di buku. Di halaman 64 nomor 4 bagian C. Evelyn bingung ya? Tuliskan contoh hewan. Oke, Evelyn dengarkan temannya baca dulu ya nak ya. Coba Miss panggil Bobby. Tuliskan 3 manfaat sapi bagi manusia. Iya, ini dia baru betul. Diambil susunya, kulitnya, dan dagingnya. Bisa diulangi, Bobby? Tuliskan 3 manfaat sapi bagi manusia. Diambil susunya, kulitnya, dan dagingnya. Oke, baiklah ini sudah benar. Jadi Miss mau menambahkan jawaban Bobby ya sayang ya. Boleh kamu tulis Bobby di buku tulis kamu.
Ini ditambahkan. Jadi kita bisa ambil dagingnya si sapi. Apa sih kegunaan daging sapi, Miss? Nah, ini daging sapi bisa kita makan, ya. Nah, oke. Ini daging sapi. Tuliskan 3 manfaat sapi bagi manusia. Selain dagingnya, kita juga konsumsi apa? Susu sapi, ya. Susu sapi. Kemudian setelah kita ambil susu dan sapinya, kita bisa ambil kulitnya sapi. Kulit sapi ini bisa untuk alat musik, gendang bisa. Kemudian bisa digunakan untuk tekstil, tali pinggang, atau sepatu kulit dari kulit sapi bisa. Misalnya tas juga, tas dari kulit sapi. Ada nggak di rumah dompet atau tas yang berbahan kulit? Nah, itu diambil dari kulit-kulit hewan. Nah, ya. Kalau membajak sawah, Edward, itu adalah kerbau, nak. Ini sapi sayang, tapi bawa gerobak ya. Nah, ya. Jadi, apa sih manfaat kita konsumsi daging sapi untuk kesehatan tubuh? Ada ini. Coba Miss mau panggil lagi si Bobby, baca kembali ya. Baca dulu yang punya Miss ini, Bobby. Ya, boleh nak dibaca lagi. Manfaat daging sapi untuk kesehatan tubuh. 1. Menguatkan tulang. 2. Ya. Mencegah kelelahan. 3. Memberi tambahan energi. 4. Dapat menyembuhkan luka dengan cepat. Ya, jadi Bobby, nah dengarkan ya Bobby harus menu makan Bobby harus seimbang dan harus sehat, ya. Harus ada seling-selingan makan daging sapi. Nah, daging sapi itu Bobby baik untuk kesehatan. Yang pertama, bisa menguatkan tulang Bobby. Nah, ya, sehat ya, tulang Bobby sehat. Yang kedua, mencegah kelelahan. Jadi kalau misalnya kamu konsumsi daging sapi itu terhindar dari namanya capek, letih, lesu, nggak ada, lelah itu nggak ada. Karena apa? Konsumsi makanan kamu seimbang, makanannya sehat. Kemudian menambahkan tambahan energi bagi tubuh si Bobby. Nah, ya, tahan terus tubuhnya. Ya, kalau dikasih pekerjaan rumah kamu nggak ada gampang capek, lelah, tidak ada. Kemudian dapat menyembuhkan luka dengan cepat. Kalau kita ada luka di kulit, ya, terus konsumsinya daging sapi, kulit kamu itu cepat menutup lukanya, nak. Nah, kamu nggak berlama-lama nunggu lukanya sembuh, tidak ya. Karena kamu mengkonsumsi makanan sehat yaitu daging sapi. Itu aja. Jadi kalau ada yang luka kulitnya, nah bolehlah kamu konsumsi daging sapi yang segar. Bisa paham sampai di sini? Silakan ditulis pembahasannya boleh. Kalau nggak sempat nulis, nanti kamu boleh lihat video pembelajaran. Kamu salin lagi nak di buku tulis latihannya. Sampai sini kira-kira sudah mengerti? Mengerti ya? Kurang banyak sudah mengerti. Oke, kita lanjut pertanyaan kelima. Miss mau panggil Michael Cole. Michael Cole, pertanyaan kelima boleh dibaca. Michael lihat buku cetaknya nak. Buku cetaknya lihat nomor 5. Nomor 5. Ya. Apa pertanyaannya? dan kamu dapat Merugikan manusia. Kenapa? Kenapa lalat dan si nyamuk dapat merugikan manusia? Kenapa dia nggak menguntungkan aja? Michael, kok tahu? Oke, Michael mungkin sedang ini ya, sedang mencari jawaban. Kira-kira siapa yang mau bantu Michael Cole? Coba Miss mau panggil Wiseli. Silakan Wiseli. Wiseli. Boleh buka mikrofonnya kalau mau bantu Michael Cole menjawab pertanyaan. Halo Wiseli. Oke, nggak ada jawaban ya. Dipanggil lagi Silbat yang
Hilbert. Yes, Miss. Oke, baca ulang dulu. Mengapa lalat dan nyamuk dapat merugikan manusia? Karena halo. Karena Karena apa? Karena halo. karena Ada yang bisa bantu? Wah, ini gampang sekali jawabnya loh. Gampang. Oke, Miss mau panggil Jocelyn Kosasi. Silakan Jocelyn. karena nyamuk dapat mengapa lalat dan nyamuk dapat merugikan manusia? Lalat dapat menyebabkan penyakit diare. Nyamuk dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. 100 untuk Jocelyn. Karena lalat dapat menyebabkan penyakit apa? Diare atau sakit perut ya. Jocelyn. Jocelyn. Wah, mana ini Jocelyn-nya? Buka dulu mikrofonnya, nak. Iya, Miss. Ini benar ya. Sakit perut ya. Kemudian nyamuk. Nyamuk dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Oh, sedangkan nyamuk dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Iya, benar sekali. Demam berdarah. Makanya dia bisa merugikan manusia ya, membawa penyakit ibaratnya. Oke, silakan ditulis jawabannya. Thank you ya Jocelyn. Betul sekali, tepat jawabannya. Selanjutnya, coba dulu Aita. Aita, kamu lihat dulu soal pengayaan yang ada di bawah. Ya, Miss. Di halaman 64 soal pengayaan ini gambar apa ya? Aita mau baca nggak? Mau, Miss. Ya, baca dulu dah. Soal pengayaan yang ada di halaman 64. Hewan apakah ini? Wah, serem banget ya. Silakan Aita. Perhatikan gambar di samping ini. Hewan apakah yang tampak pada gambar ini? Jawabannya apa? Buaya. Iya, buaya jawabannya. Oke. Yang B, silakan baca kembali Aita. Di manakah? Di manakah tempat hidup hewan tersebut? Di mana Di tempat air. hidupnya? Di mana? Di air. Oke, betul di air. Silakan baca kembali ya, Aita. Habitat buaya. Perairan tawar seperti sungai, danau, rawa, dan lahan basah lainnya, namun ada pula yang hidup di air payau. Iya, jadi si buaya ini hidupnya bisa di air tawar sama di air payau. Tawar dan payau sudah kita pelajari. Nah, ya. Air tawar itu misalnya sungai, danau, rawa, dan lahan basah. Oke? Sekarang yang bagian C, Aita, silakan dibaca. Tuliskan. Aita. Buka dulu mikrofonnya, nak. Ya, tuliskan. Tuliskan contoh hewan lainnya memiliki tempat hidup seperti hewan tersebut. Nah, ada nggak hewan lain yang hidupnya seperti si buaya? Hewan apa aja yang hidupnya di sungai, danau, rawa, lahan basah, atau di air payau? Ada nggak kira-kira selain buaya, hewan apa lagi yang hidup di sini? Aita, apa jawabannya, nak?
Oke, ini ada pembahasannya kasih tahu aja ya. Silakan baca Ita. Nya sama tinggal di rawa, belut, ikan, katak, dan ular. Sama dengan buaya. Tinggal di rawa. Iya, jadi ada juga belut ya, ada ikan, ada katak, ada ular ya. Hewan yang sama habitatnya dengan buaya tinggalnya ya. Belut, ikan, katak, dan ular itu aja lah dari ini. Thank you ya Aisyah. Nah, berhubung waktu sudah mau habis durasinya, jadi sekian dulu dari Miss ya. Saya harap bisa melengkapinya. Kamu boleh lihat video pembelajarannya untuk menyalin pembahasan. Selamat pagi. Tetap semangat. Miss undur diri dulu ya. Bye-bye.